4 beranggota Andika Prasetya, Nadia Akbarian Gingsa Putra, Retno Windastuti. Materi software. Perangkat keras komputer ialah peralatan mati yang tidak bisa melakukan pekerjaan apapun tanpa ada instruksi program yang menjalankannya. Program ini disebut perangkat lunak. Software merupakan kumpulan instruksi-instruksi berurutan yang membentuk suatu program yang dipasang dan dijalankan oleh hardware untuk suatu tugas intelektual tertentu. Software merupakan pembayarannya dapat digolongkan menjadi full berbayar, hardware, trial atau demo, freeware. Software menurut hak ciptanya dapat digolongkan menjadi copyleft, open source. Software dapat dibedakan atas dua golongan besar, yaitu software sistem, software aplikasi. Sistem adalah satu program yang menjadi perantara antara user dan hardware, dua program yang mengendalikan eksekusi program aplikasi sehingga dapat berjalan lebih efisien dan menghindari kesalahan penggunaan hardware yang tidak sesuai. Software sistem dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu sistem operasi. Sistem operasi itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu mengendalikan seluruh operasi pada komponer termasuk monitoring status terus komputer dan menjadwalan operasi. Dua, mengatur resource sistem, yaitu CPU, memori dan IO9. Yang ketiga, menyediakan interface antara pada user hardware. Interface ini membuat hardware yang begitu kompleks menjadi satu dan terlihat mudah oleh para user sehingga user mudah memahami dan mengendalikan hardware. Yang kedua itu DV driver, mengatur satu sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer dan perangkat lunak atau perangkat keras. Dan tujuan dari sistem operasi ini adalah dibagi tiga tujuannya, yaitu menjalankan program-program dari user dan membantu user dalam menggunakan komputer. Yang kedua, menyediakan sarana sehingga memakai komputer menjadi mudah. Yang ketiga itu memanfaatkan perangkat keras, yaitu perangkat lunak komputer yang terbatas secara efisien. Fungsi-fungsi tanggung jawab sistem operasi, yaitu meliputi satu, inisialisasi sistem atau booting. Yang kedua, manajemen proses. Yang ketiga itu manajemen memori. Yang keempat itu manajemen pekerjaan. Yang lima, informatik. Yang enam, keamanan sistem. Tujuh, user interface. Yang delapan, pengendalian kesalahan. Kedua, perkembangan sistem operasi. Yang pertama, mainframe. Pada mulanya sistem operasi dikembangkan spesifik untuk tiap jenis komputer tertentu. Pada tahun 1950-an, sistem operasi pertama dikembangkan untuk komputer mainframe IBM System per 360 yang tersedia dalam banyak pilihan dan harga yang berbeda. Di sini sistem operasi tunggal mulai direncanakan dan melahirkan OS per 360. Kedua, personal komputer. Kemunculan Microsoft Processor di awal tahun 1970-an membangkit pertumbuhan sistem operasi untuk PC. Sistem operasi pertama untuk PC adalah CP/M yang mirip dengan MS-DOS. Ketiga, Linux dan Windows. Linux atau Linux-like merupakan sistem operasi yang begitu terkenal karena menggunakan konsep GPL atau General Public License atau gratis, karena begitu banyak varian sumber awalan
adalah Linux, sedangkan istilah yang terkenal kemudian adalah Linux. Maka dengan penulisan seluruh sistem operasi jenis tersebut digunakan istilah Linux atau Unix Lite. Linux di Indonesia sendiri mendapat perhatian dari pemerintah dengan program IGOS atau Indonesia Goes Open Source. B. Windows. Windows adalah produk untuk Microsoft yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh Bill Gates yang kini menjadi orang terkaya di dunia, seorang jebolan Harvard University.